Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Mandap Manajemen Masa Depan. Bersama saya, Skolastika Veronica yang akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Nah, obrolan kita hari ini dijamin sangat seru karena kita akan bedah satu topik yang lagi hot banget di dunia bisnis internasional maupun lokal. Kita bakal ngomongin soal sustainability dan ESG atau Environmental, Social, and Governance. Studio virtual kita hari ini, saya akan ditemani oleh 4 narasumber saya. Yang pertama ada Kak Anggreni Jemat. Halo. Ada Kak Astin Ilin. Hai. Ada Kak Dahira Sawaludin. Halo. Ada Kak Anissa Bria. Halo. Halo guys, apa kabar? Baik. Oke, langsung aja nih ya. Akhir-akhir ini kita kalau banyak baca berita bisnis, kata sustainability atau keberlanjutan ini kayaknya wajib banget muncul. Tapi jujur deh, banyak yang mikir ini tuh cuma sekedar jargon marketing atau taktik biar kelihatan keren aja di media sosial. Nah, menurut kalian ESG ini beneran penting atau cuma tren sesaat yang nantinya bakalan hilang? Kita mulai dari Kak Anggreni deh. Menurut Kak Anggreni bagaimana, Kak? Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan pembuka yang langsung memojok ya. Jadi begini, kalau menurut pandangan manajemen strategi, ESG itu bukan lagi sekedar opsi atau nice to have. Ini sudah menjadi standar operasional bisnis modern. Environmental itu soal bagaimana bisnis meminimalkan dampak buruk ke alam. Sedangkan sosial itu hubungan perusahaan sama komunitas dan juga karyawannya. Dan yang terakhir itu mengenai governance itu soal transparansi dan juga etika dalam manajemennya. Kenapa ini menjadi tren yang sekarang? Karena investor global itu sekarang kalau mau menaruh modal, mereka itu akan melihat skor ESG perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau skor dari perusahaan itu jelek, mereka pasti tidak mau. Jadi ini itu soal daya saing dan juga survival, bukan cuma tren pamer sertifikat hijau. Sekian. Oke, kalau menurut Kak Astin gimana nih, Kak? Kalau dari saya setuju sebagian sih dari Kak Anggreni. Tapi sorry ya, saya mau menjadi pihak yang realistis dulu. Berbicara terkait ESG itu gampang, tapi eksekusinya pasti semuanya itu membutuhkan uang kan? Bagi perusahaan besar, oke lah. Mereka punya dana tak terbatas buat transisi ke energi bersih atau bikin program sosial berskala besar. Tapi, coba bayangkan perusahaan yang masih berkembang atau bahkan UMKM. Dilema utamanya kan klasik, profit versus keberlanjutan. Kalau fokus ke ESG, tapi besoknya perusahaan tersebut bangkrut karena biaya operasionalnya membengkak, ya buat apa? Oke, terima kasih Kak Astin. Kalau dari Kak Anissa, gimana Kak Anissa? Nah, menarik nih apa yang dibilang Kak Astin. Tapi kalau dari kacamata perilaku konsumen zaman sekarang, justru kalau bisnis tidak peduli lingkungan, itu malah bisa bikin bangkrut lebih cepat. Karena konsumen sekarang, terutama Gen Z dan milenial, mereka itu makin sadar lingkungan. Jadi mereka rela bayar lebih mahal buat produk yang kemasannya bisa didaur ulang atau perusahaannya punya value sosial. Jadi investasi di grand management itu sebenarnya bisa dikonversi menjadi loyalitas pelanggan yang ujung-ujungnya bisa meningkatkan profit juga. Kalau menurut Kak Dahira bagaimana, Kak? Oke, baik. Jadi kalau menurut saya betul yang dikatakan Kak Anissa ya. Dan jangan lupa, ESG itu hurufnya bukan E doang. Bukan cuman soal lingkungan atau pohon ya. Ada huruf
S dan juga G, sosial dan governance, di mana ini yang sering dilupakan. Sosial itu sesederhana di mana perusahaan itu memperlakukan karyawannya, mulai dari memberikan upah yang layak dan menjaga work-life balance. Nah, perusahaan yang nerapin ini bakal punya tingkat turnover karyawan yang rendah. Karyawan jadi loyal, produktivitas pun akan naik. Nah, di sini secara tidak langsung itu akan menghemat biaya rekrutmen kan. Jadi dari sisi internalnya itu value-nya sudah sangat besar sekali ya. Sekian dari saya. Oke, jadi ini dari Kak Astin tadi, Kak Astin ini sendiri melihat dari sisi beban biaya jangka pendek, sementara dari Kak Anissa dan Kak Dahira itu melihatnya dari investasi jangka panjang. Tapi saya mau tanya lagi nih ke Kak Astin. Menurut Kak Astin, ada nggak sih jalan tengahnya biar perusahaan itu tidak boncos, tapi poin-poin dari ESG ini tetap bisa jalan? Jadi jalan tengahnya adalah efisiensi yang sejalan dengan ekologi. Misalnya begini, daripada langsung ganti semua sumber energi pabrik pakai panel surya yang harganya miliaran, manajemen bisa mulai dari efisiensi penggunaan air atau digitalisasi dokumen buat mengurangi kertas. Itu kan eco-friendly sekaligus memotong biaya operasional langsung. Jadi, mitigasi resikonya dapat, profitnya juga tidak terganggu. Intinya, jangan langsung lompat ke proyek kosmetik yang mahal cuma demi reputasi. Oke, terima kasih Kak Astin. Kalau dari Kak Anggrini bagaimana Kak? Terima kasih. Kalau dari saya, itu yang di manajemen kita biasa sebut sebagai integrasi ESG ke dalam strategi inti bisnis. Bukan cuma jadi program tempelan seperti CR zaman dulu. Masalahnya pada zaman sekarang itu banyak manajer itu panik karena ada tuntutan regulasi dan juga adanya standar global yang akhirnya mereka terjebak ke praktik yang namanya itu greenwashing, yang dimana seolah-olah mereka itu ramah lingkungan padahal cuman sekedar strategi public relation doang. Nah, isu manajemen di sini merupakan bagaimana membangun reputasi dan juga kepercayaan dari stakeholder yang asli, tapi bukan yang palsu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Anggrini. Kalau dari Kak Anissa bagaimana Kak? Oke, di sini saya punya contoh real nih guys. Jadi ada salah satu brand lokal yang bergerak di bidang fashion. Mereka memakai bahan sisa kain buat dijadikan produk baru yang bernilai tinggi. Di situ, mereka menyelesaikan masalah limbah tekstil atau environmental, dan di sisi lain mereka memberdayakan ibu-ibu di sekitar pabrik buat menjahit atau sosial. Nah, mereka transparan soal pembagian keuntungan atau governance. Hasilnya, produk mereka laku keras, bahkan sampai ekspor. Jadi, kalau kreativitas manajemennya jalan, isu profit versus keberlanjutan itu bisa dijembatani. Sekian. Oke, keren banget nih contoh dari Kak Anissa tadi. Berarti kuncinya itu ada di inovasi model bisnis ya. Tapi kalau kita kontekstualisasikan ke Indonesia, menurut kalian tantangan terbesar dari implementasi ESG ini apa nih? Kita mulai dari Kak Dahira deh. Menurut Kak Dahira bagaimana Kak? Oke, baik. Jadi kalau menurut saya, tantangan terbesarnya ada di edukasi dan penegak hukumnya atau governance-nya itu sendiri. Nah, kita lihat di Indonesia, kesadaran kolektifnya itu masih sangat timpang ya. Jadi di kota-kota besar mungkin orang udah mikirin sustainability-nya itu sendiri, tapi di daerah jangankan mikirin ESG, bisa bertahan bisnis bulan depan aja sudah sangat bersyukur sekali ya. Jadi selain itu juga untuk standar pelaporan ESG kita juga masih berkembang sih, karena belum seketat di Eropa itu sendiri. Jadi menurut saya tantangan manajer di sini adalah gimana tetap konsisten nerapin etika bisnis itu meskipun pengawasannya itu belum super ketat ya. Sekian dari saya. Oke, kalau dari Kak Anggrini bagaimana Kak? Kalau dari saya tambah sedikit.
Mengenai peran ESG dalam meningkatnya daya saing itu nyata sekali kalau kita mau main di pasar internasional ya. Sekarang ini produk Indonesia mau masuk pasar Uni Eropa, mereka itu punya aturan ketat soal yang namanya jejak karbon produk impor. Jadi kalau manajemen kita itu tidak siap dari sekarang untuk mendata dan juga memperbaiki proses produksinya agar lebih hijau, produk kita itu akan kalah saing atau kita itu akan terkena pajak tinggi di sana. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, ini itu merupakan masa depan bisnis global. Sekian dari saya. Kalau dari Kak Astin, mungkin ada tambahan lagi Kak Astin? Oke, setelah saya mendengar penjelasan dari Kak Anggreni dan Daira tadi, saya mulai merasa tercerahkan sedikit ya. Berarti kuncinya itu bukan menghindari ESG karena mahal, tetapi bagaimana seorang manajer harus pintar-pintar dalam melakukan analisis risiko dan peluang. Manajemen harus bisa memetakan mana nih inisiatif ESG yang dampaknya paling besar ke lingkungan, tapi juga punya return of investment yang jelas buat perusahaan. Oke, luar biasa ya jalannya diskusi kita hari ini. Tidak terasa kita sudah ngobrol mendalam dari tadi. Dari pro kontra biaya, kemudian ada dilema profit versus idealisme, sampai strategi nyata di lapangan. Sebelum kita akhiri, saya mau minta kesimpulan akhir atau closing statement dari masing-masing kalian tentang topik kita hari ini. Singkat saja kita mulai dari Kak Dahira. Oke, baik. Jadi kalau untuk kesimpulan dari saya mungkin bisnis itu hidup di tengah masyarakat dan lingkungannya. Jadi merawat lingkungan dan masyarakat lewat ESG ini itu bukan berarti beban, tapi cara bisnis memastikan bahwa mereka itu masih punya tempat untuk beroperasi di masa depan. Kalau dari Kak Astin, bagaimana Kak? Kalau dari saya, ESG itu adalah investasi cerdas asal direncanakan dengan matang secara finansial. Jadi, jangan cuma ikut tren, tapi integrasikan ke dalam efisiensi operasional perusahaan. Kalau dari Kak Anissa? Oke, kalau dari saya singkat saja, go green or go home. Jadi konsumen masa depan tidak bakal mentoleransi perusahaan yang merusak bumi demi keuntungan sepihak. Sekian. Kalau dari Kak Anggreni bagaimana Kak? Kalau dari saya, ESG merupakan instrumen strategi baru di mana perusahaan yang mengadopsinya itu dengan benar bukan cuman akan bertahan, tapi akan memimpin pasar dan juga memenangkan kepercayaan stakeholder secara global. Sekian dari saya. Oke, jadi guys, inti dari podcast kita hari ini, jadi sustainability dan ESG itu bukan sekedar tren kosmetik atau alat marketing, melainkan sebuah kebutuhan strategis mutlak dalam manajemen organisasi modern. Jadi menyeimbangkan antara profit dan juga keberlanjutan memang perlu dilema, namun lewat inovasi dan model bisnis, efisiensi ekologis, dan juga tata kelola yang transparan, ESG ini justru menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing dan juga memastikan keberlangsungan perusahaan di masa depan. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak buat Kak Anggreni, Kak Astin, Kak Dahira dan juga Kak Anissa atas obrolannya hari ini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah dengerin kita dari menit pertama sampai menit terakhir. Terima kasih untuk antusiasme dari kalian. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode podcast Mandaf di episode-episode selanjutnya. Saya, Skolastika Veronica, pamit undur diri. Tetap kreatif, inovatif, jadilah bagian dari perubahan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.